Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok kelima dari mata pelajaran audit. Nah, di sini kali ini kita akan membahas materi tentang apa ayo? Oke, di sini kita akan membahas materi tentang pre-planning and client acceptance. Nah, kami tentunya aku di sini itu tidak sendirian teman-teman. Nah, aku itu ditemani oleh 3 teman aku yang lain, yaitu ada Anggita Dwi Ananda, ada Ainun Fadila Siregar, dan ada Cerin Fedra Randa. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kalian harus like, comment, and subscribe ya, agar kami semangat untuk terus membuat video-video yang baru. Oke, kita next aja ke materi yang selanjutnya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu nih, apa aja sih yang bakalan kita bahas pada kali ini. Nah, contents of the day. Yang pertama yaitu the purpose and pre-activity before engagement understanding. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui nih tujuannya kita melakukan pre-activity sebelum adanya perikatan gitu ya. Terus yang kedua yaitu 7 process and the main step in the client acceptance process. Nah, jadi di materi yang kedua ini kita akan mengetahui nih ada 7 proses dan 7 langkah utama dalam proses penerimaan klien. Oke, yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada discussion regarding ethics, profession, and compliance, kompetensi and audit engagement team. Nah, jadi di sini kita akan berdiskusi tentang kode etik profesi seorang audit, gitu ya, dan auditing engagement team. Terus yang keempat, kita akan membahas tentang the form of communication with the predecessor auditor. Nah, di materi yang keempat ini kita akan membahas bentuk komunikasi dengan auditor yang terdahulu gitu. Jadi sebelum kita menjalankan tugas, sebelum kita menerima perikatan, kalau misalkan kita menjadi auditor nih, nah kita itu harus berkomunikasi terlebih dahulu nih kepada auditor yang terdahulu gitu ya, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang bakal terjadi setelah kita menerima perikatan gitu. Oke, seru banget ya teman-teman. Nah, yang terakhir, yang kelima, poin yang kelima yang akan kita bahas yaitu arranging audit engagement letter. Nah, di sini kita akan menyusun surat perikatan audit gitu. Seperti apa sih menyusun surat perikatan audit itu? Nah, nanti akan dibahas di materi yang kelima. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita langsung next aja nih ke materi yang selanjutnya. Yang pertama yaitu akan dibawakan oleh Anggita. Oke. Oke, langsung aja nih kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang purpose and pre-activity. Nah, pada pembahasan kali ini aku akan membantu teman-teman semua untuk memahami terkait dengan tahapan utama dalam upaya penerimaan klien. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya bahwasannya auditors need to be prudent in determining whether the client is acceptable or not. Jadi perlu banget nih untuk auditor untuk selalu bersikap berhati-hati gitu ya ketika ingin menerima penugasan dari klien. Misalnya auditor itu harus berpikir nih, apakah akan worth it gitu ya ketika dia bekerja sama dengan klien atau tidaknya gitu. Karena nantinya hal ini juga akan berdampak nih pada proses audit dan juga berdampak pula sama tim auditnya gitu ya teman-teman. Oke, bisa kita langsung next aja. Di sini ada client acceptance stage, di mana ada 2 tujuan utama dari tahapan penerimaan klien itu sendiri, yang bisa kita lihat dari sisi klien dan juga dari sisi auditor. Di mana dari sisi auditor sendiri tujuannya adalah untuk clients examinations to determine whether there are some reasons to refuse the assignment. Yap, jadi melalui tahapan penerimaan klien ini, auditor nih bisa melihat gitu ya, apakah ada alasan-alasan tertentu untuk menolak penerimaan penugasan tadi. Nah, melalui ini misalnya ketika tahapan penerimaan klien dilakukan, auditor tuh menemukan alasan-alasan atau resiko-resiko tersendiri yang sepertinya
akan berdampak sangat besar gitu ya ketika proses pengauditan. Nah, apabila hal ini terjadi tentunya auditor bisa nih untuk menolak gitu ya penerimaan penugasan tadi supaya nantinya tidak akan membawa kerugian nih bagi si auditor. Dan untuk dari sisi kliennya sendiri tujuannya adalah untuk convince the client to hire an auditor, untuk meyakinkan si klien nih untuk mempekerjakan si auditor tadi. Nah, dari poin ini kita bisa lihat atau mengkajinya melalui penilaian atas kompetensi dan juga HR yang dimiliki oleh auditor. Nah, selanjutnya ada 7 langkah utama dalam tahapan penerimaan klien, di mana yang pertama itu ada evaluating the client's background and the reasons for doing an audit. Yang kedua ada determining whether the auditor can satisfy the ethical requirements related to the client. Yang ketiga ada determining other professionals' needs. Yang keempat ada communicate with predecessor auditors. Yang kelima ada arranging client proposal, yang keenam ada selecting staff to conduct audits, dan yang ketujuh ada receiving the audit engagement letter. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu ya teman-teman, di mana tahapan yang pertamanya itu adalah terkait dengan evaluating the client's background and the reasons for doing an audit. Jadi, tahapan atau prosedur yang pertama adalah mengevaluasi latar belakang klien, di mana pada tahapan ini setidaknya ada 2 tujuan yang ingin kita capai ya teman-teman. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui resiko apa saja sih yang akan kita terima ketika kita menerima penugasan dari klien. Dan yang kedua, untuk menentukan apakah seluruh persyaratan yang diajukan oleh klien gitu ya, baik dalam segi ethical ataupun dari segi profesional dapat auditor penuhi gitu ya. Nah, pada tahapan kali ini perlu nih untuk auditor menanyakan misalnya apakah perusahaan memiliki permasalahan atau konflik hukum, dan bagaimana sih sebenarnya karakteristik dari manajer klien tersebut. Apakah berintegritas sehingga dapat diajak bekerja sama dengan mudah atau tidaknya gitu. Nah, kenyataannya nih teman-teman, banyak banget nih KAP yang menolak untuk menerima klien dalam industri yang beresiko tinggi. Maksudnya beresiko tinggi itu apa sih? Jadi yang dimaksud beresiko tinggi ini sendiri adalah bahwa klien ini tuh tidak berintegritas dan juga banyak melakukan kecurangan gitu ya, di mana nantinya justru akan berdampak buruk bagi KAP, yaitu akan menyebabkan KAP dikenakan sanksi misalnya, atau menyebabkan KAP harus membayar denda gitu ya setelah pengauditan. Nah, biasanya nih ya, ketika KAP gitu terjeblos dalam kondisi-kondisi di mana dia menerima klien yang beresiko tinggi seperti ini, itu sebenarnya biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya salah satunya itu adalah karena si auditornya ini atau si KAP-nya ini sendiri itu terpengaruh ya untuk mendukung kecurangan yang telah dilakukan sama si klien-klien tersebut. Misal ketika si auditor ini mungkin ditawari dengan fee yang lebih besar gitu ya, tentunya kan dia jadi akan tergoda gitu ya untuk menerima klien ini walaupun klien beresiko tinggi gitu. Nah, selanjutnya kita punya information resources to client evaluation. Di sini ada 3 nih informasi atau sumber informasi yang bisa kita lihat untuk mengevaluasi pelanggan atau klien gitu ya teman-teman. Di mana yang pertama itu adalah publicity available information, di mana ini maksudnya itu adalah informasi-informasi yang bisa dengan mudah kita dapatkan gitu ya. Misalnya kita bisa mengetahui segala kondisi perusahaan dari internet misalnya. Dan yang kedua adalah audit firm experience, di mana kita bisa melihat nih dari auditor dia yang sebelumnya, mencari-cari tahu gitu ya, berdiskusi dengan auditor sebelumnya tentang gimana sih sebenarnya kemarin kertas kerjanya bagus nggak, atau kayak laporan kerjanya tuh sehat nggak sih, atau sekedar manajernya itu enak nggak sih untuk diajak berdiskusi gitu. Nah, yang ketiga itu ada information from client atau informasi yang kita dapetin dari kliennya langsung nih. Jadi hal ini bisa kita terima melalui diskusi bersama dengan manajer dan juga dengan staff klien itu sendiri. Nah, apa aja sih yang didiskusikan bersama manajemen? Jadi ketika kita berdiskusi dengan manajemen dan manajer dan juga staff, itu kita bisa membicarakan beberapa hal ya guys, terkait dengan governance, terus juga ada internal control dan juga risk, di mana kita bisa menanyakan nih regulasi pemerintah tuh sebenarnya mempengaruhi klien nggak sih? Maksudnya apa
sih? Jadi kayak misalnya perusahaannya ini perusahaan kesehatan gitu ya, medis. Mungkin dia akan terpengaruh nih ketika kemarin terkena pandemi COVID, di mana nantinya produksinya itu harus ditingkatkan misalnya, itu namanya terdampak gitu ya dengan regulasi pemerintah. Yang kedua, segala kesulitan tentang keuangan maupun permasalahan atas akuntansi juga bisa nih untuk saling didiskusikan satu sama lain. Yang ketiga juga kita harus berdiskusi tentang stakeholder dari klien itu sendiri. Yang keempat juga kita bisa menanyakan nih sistem akuntansinya tuh seperti apa dan juga sistem pengendalian internalnya tuh seperti apa sih. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya evaluasi pendahuluan atas klien ini tuh terbagi menjadi dua jenis ya teman-teman, yaitu untuk klien baru dan untuk klien yang telah ada sebelumnya. Maksudnya klien baru itu adalah klien yang memang baru pertama kali kita audit gitu ya, atau itu adalah tahun pertama kita mengauditnya. Nah, untuk evaluasinya sendiri ini bisa dilalui dengan beberapa hal seperti meninjau lokasi perusahaan, terus juga kita bisa mereview laporan tahunannya, terus juga kita bisa berdiskusi dengan auditor sebelumnya gitu ya yang memegang dia, atau yang terakhir kita bisa mengakses informasi dan juga segala apa ya segala hal yang ingin kita ketahui gitu ya melalui internet maupun berdiskusi langsung nih dengan si auditornya. Nah, kalau untuk klien yang telah ada sebelumnya, maksudnya adalah klien yang memang sudah pernah kita audit gitu ya di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu adalah tahun kedua kita mengaudit, ketiga ataupun keempat gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai klien yang telah ada sebelumnya. Untuk evaluasinya sendiri, kita bisa nih memeriksa atau melihat kertas kerja tahun lalunya. Apakah ada perubahan dari kertas kerja tahun lalu dengan kertas kerja yang sekarang, dan juga apakah ada plus minusnya gitu ya misalnya gitu. Dan juga nantinya evaluasinya juga bisa kita tambahkan nih dengan poin-poin yang sebelumnya memang sudah dijelaskan nih gitu ya di pengevaluasian klien baru gitu. Misalnya jika ada perubahan bisa kita saling komunikasikan dan segala macamnya. Oke, nah di sini juga ada three major influences on the continuance of the relationships. Jadi apa aja sih hal-hal penting yang biasanya mempengaruhi keberlangsungan hubungan antara klien dengan auditor. Jadi yang pertama itu kita harus ngelihat nih di tahun sebelumnya ketika kita mengaudit ada nggak sih permasalahan-permasalahan yang benar-benar besar gitu ya atau major dan benar-benar matters gitu ketika kita bekerja sama nih dengan klien, misal tipe dari opininya dan juga apakah ada selek gitu ya atau konflik gitu ya ketika kita menentukan fee-nya gitu. Terus juga ada whether there is any pending litigation between client and auditors. Dan juga yang terakhir ada permasalahan serius about the integrity of client's management. Jadi kalau misalnya manajernya sepertinya kurang bisa gitu ya untuk diajak bekerja sama, sebaiknya sih kita tidak akan melanjutkan hubungan ke tahun berikutnya ya. Maksudnya adalah kita tidak akan mengaudit klien itu lagi gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke prosedur yang kedua terkait dengan determining whether the auditor can satisfy the ethical requirements related to the client atau kemampuan memenuhi persyaratan etika dan juga kompetensi tertentu. Nah, setidaknya ada 5 poin yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, gitu ya. Yang pertama ada ethical requirements, kedua ada litigation, ketiga ada kompetensi, keempat ada partner rotation, dan yang kelima ada expert use. Di mana untuk yang pertama atau ethical requirements, yaitu persyaratan etika itu sendiri, biasanya berkaitan dengan fee yang sudah ditentukan sejak awal nih antar kedua belah pihak. Dan sebenarnya fee ini memang harus dilunaskan sebelum berakhirnya masa penugasan audit gitu ya teman-teman. Jadi nggak boleh nih misalnya opini baru keluar, terus klien tuh setuju dengan opininya baru dibayarkan, atau ketika klien tidak setuju, maka fee-nya tidak dibayarkan. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Makanya fee ini, again, harus dilunaskan sebelum penugasan audit berakhir. Yang kedua ada litigation atau litigasi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan layak atau tidaknya untuk mengaudit perusahaan terkait.
Yang ketiga ada kompetensi. Nah, di sini biasanya berkaitan dengan HR yang dimiliki oleh KAP ya, apakah HR-nya cukupkah, apakah HR-nya ternyata kurang, dan juga terkait dengan kompetensi dari si tim audit itu sendiri, apakah mereka mampu, apakah mereka memadai, ataupun tidak gitu ya ketika mengaudit. Yang keempat ada partner rotation atau rotasi partner, di mana sebenarnya auditor itu tidak boleh ya mengaudit suatu klien atau suatu perusahaan secara terus-menerus sampai seumur hidup misalnya, itu nggak boleh. Jadi ada peraturan yang mengatur partner rotation itu sendiri, di mana untuk perusahaan non-go publik itu setidaknya harus ada rotasi selama satu kali dalam 7 tahun gitu ya. Sedangkan untuk perusahaan yang go publik itu biasanya partner rotation-nya lebih sedikit atau lebih singkat, yaitu 5 tahun. Dan yang terakhir mengenai expert use, yaitu adalah penggunaan para profesional lainnya ketika mengaudit suatu perusahaan yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, ini dia terkait dengan determining other professionals needs. Nah, di sini adalah terkait dengan penggunaan tenaga ahli, di mana auditor nih ketika mengaudit suatu perusahaan boleh nih untuk menggunakan tenaga ahli, di mana sebelumnya auditor juga harus menentukan nih bagaimana sih kompetensi dari si tenaga ahli tersebut dan gimana sih capability-nya serta objektifnya. Oke, dari kompetensinya sendiri misalnya harus tenaga ahli yang memang sudah tersertifikasi gitu ya. Jadi misal dia ahli dalam bidang IT, berarti harus certified in IT. Atau dia aktuaris, maka dia harus certified nih aktuarisnya. Jadi bukan yang asalan memilih aja gitu ya teman-teman. Dan untuk capability misalnya, kemampuan dia dalam membantu gitu ya proses pengauditan nanti, itu juga harus sesuai dengan yang auditor butuhkan gitu. Dan yang terakhir terkait dengan objektivitasnya, yaitu di mana hal ini itu adalah terkait dengan bahwasannya si tenaga ahli ini nggak boleh nih berelasi dengan klien misalnya, atau dia nih harus independen dan juga tidak terpengaruh gitu ya dengan pihak-pihak manapun gitu. Dan ketika tenaga ahli sudah ditemukan gitu ya oleh auditor, mereka juga harus menyetujui beberapa hal, yaitu terkait dengan sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan tenaga ahli itu harus dideskripsikan dengan jelas dan dengan batasan-batasan yang memang sudah ditentukan sama auditor. Terus juga yang kedua adanya pemisahan peran dan juga tanggung jawab. Jadi misal kamu analisis bagian sini ya, biar tentang auditnya biar saya aja gitu. Jadi nggak melulu nih si tenaga ahli akan tahu secara keseluruhan proses auditnya, karena itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Yang ketiga, mengenai juga dengan sifat, waktu, dan juga luas cakupan komunikasi. Misalnya terkait dengan waktu kerja, gimana sih komunikasi yang mereka inginkan antar satu sama lain. Ya intinya seperti setting expectation satu sama lain ya. Jadi tenaga ahli maunya auditor kayak gimana, dan auditor maunya tenaga ahli itu bersikapnya kayak gimana gitu. Dan yang terakhir tentunya yang paling penting adalah terkait dengan kerahasiaan, di mana si tenaga ahli ini harus dapat dipercaya nih bahwasannya dia tidak akan membocorkan terkait dengan informasi-informasi yang dia dapatkan ketika ikut gitu ya pada proses audit secara tidak langsung gitu teman-teman. Oke, nah selanjutnya yang keempat itu ada communicate with predecessor auditors, di mana yang sudah aku sebutin atau jelasin sebelumnya gitu ya, dan bahwasannya si auditor ini bisa nih untuk menanyakan atau berdiskusi nih dengan auditor dari klien di tahun sebelumnya gitu ya. Jadi kan misalnya kliennya baru gitu. Nah, bisa nih dikomunikasikan dengan KAP yang sebelumnya memegang si klien tersebut. Apakah manajernya baik atau tidak dalam bekerja sama, apakah adanya transparansi itu benar-benar terimplementasi dengan baikkah atau tidak gitu.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur yang kelima terkait dengan arranging client proposal atau penyusunan proposal penugasan. Nah, di sini terdapat dua perbedaan ya antara proposal penugasan untuk klien yang baru dan juga dengan proposal penugasan untuk klien yang sudah ada sebelumnya. Di mana untuk klien yang telah ada, isi proposalnya itu berisikan tentang review bagaimana audit dapat menambah nilai untuk perusahaan, kemudian ada rencana pengembangan nilai lanjut dari nilai tambah, kemudian ada deskripsi dari tim audit dan juga perubahan dalam tim audit tahun sebelumnya, dan yang terakhir tentunya ada proposal fee yang lebih rinci, di mana maksudnya ini adalah pada bagian ini semua pengeluaran atau terkait dengan biaya untuk proses pengauditan itu akan di-breakdown ya satu persatu. Misalnya bakalan dipakai untuk apa uangnya, terus untuk apa-apanya itu itemnya tuh sudah jelas ya teman-teman. Dan untuk bentuk proposal penugasan yang untuk klien baru, setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama ada ringkasan rencana bisnis, kedua ada ekspektasi audit, ketiga ada kekuatan KAP, keempat ada tim audit, kelima ada pendekatan audit, seperti metodologi apa sih yang mereka pakai ketika proses pengauditan. Seterusnya ada internal control client, yang keenam ada kebutuhan transisi, 7 pemantauan setelah jasa dilakukan, kemudian ada fee details, sama ya kayak yang bentuk proposal sebelumnya untuk klien yang telah ada, dan yang terakhir ada lampiran. Nah, mungkin sekarang kalian bertanya-tanya nih, sebenarnya proposal penugasan ini fungsinya untuk apa sih? Nah, fun fact teman-teman, bahwasannya auditor itu tidak diperbolehkan untuk mengiklankan jasa mereka gitu ya. Jadi cara mereka untuk meng-attract klien atau apa ya, mencari perhatian dari si klien itu sendiri adalah dengan menggunakan si proposal penugasan tadi gitu ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita bakal ngebahas tentang poin yang ketiga yaitu fairness of fee atau keadilan ya dalam fee atau imbal jasa. Nah, sebenarnya fee ini tuh haruslah adil dalam artian benar-benar mencerminkan keadaan yang sebagaimana semestinya gitu ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya auditor itu mengaudit perusahaan besar, dia bisa ujuk-ujuk langsung minta fee yang besar. Itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Jadi di mana fair yang dimaksud di sini bahwasannya fee ini harus mencerminkan skill dan juga pengetahuan yang dibutuhkan untuk penugasan jasa audit yang dikerjakan misalnya. Kemudian juga harus sesuai atau mencerminkan tingkat pelatihan dan juga pengalaman si auditor, yaitu yang bisa diukur dengan jam terbang dari si auditor itu sendiri. Nah, fun fact, biasanya kalau jam terbangnya udah lama gitu ya, udah berpengalaman banget nih, biasanya auditor itu bakal lebih mahal lagi nih teman-teman. Gitu. Yang ketiga adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit. Nah, ini juga harus tercerminkan ya dalam fee tersebut. Yang keempat, fee juga harus mencerminkan tingkat tanggung jawab pelaksanaan penugasan, dan yang terakhir, tidak diperbolehkan adanya fee contingency. Maksud dari fee contingency itu sendiri adalah misal nih, yang sebelumnya udah aku sebutin ya sebenarnya teman-teman, misal ketika opini keluar, itu klien tidak setuju ya dengan opininya. Kemudian klien memutuskan untuk tidak membayarkan fee-nya gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwasannya fee ini udah harus dilunaskan sebelum penugasan berakhir gitu ya. Makanya nih teman-teman, fee itu harus dipertimbangkan dengan matang dan juga nggak asal-asalan taruh angka gitu ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke poin yang terakhir ya teman-teman, yaitu prosedur yang terakhir terkait dengan surat penugasan audit atau receiving the audit engagement letter. Mungkin dalam bahasa lebih sederhananya, ini bisa kita kenal dengan kontrak kerja ya, yaitu perjanjian antara kantor akuntan publik, KAP, dengan klien untuk melakukan audit dan juga jasa-jasa terkait. Nah, dalam audit engagement letter ini setidaknya ada beberapa hal
Isinya mencakup minimal tujuan dan lingkungan audit, kedua ada tanggung jawab auditor, yang ketiga ada tanggung jawab dari manajemen, misalnya manajemen harus transparansi dan juga bisa atau mampu diajak bekerja sama dan tidak menutupi apapun ya guys. Dan yang keempat ada kerangka pelaporan yang berlaku, dan yang kelima tentunya ada rujukan pada bentuk dan isi yang diharapkan atas setiap laporan yang diterbitkan auditor. Jadi kata yang bakal kita highlight di sini adalah rujukan ya. Misalnya ketika auditor mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, itu tuh harus dijelaskan gitu ya, dicantumkan standar-standar apa saja sih yang akhirnya menjadi rujukan auditor sehingga mengeluarkan opini tersebut. Setidaknya itu aja nih pembahasan kita terkait dengan purpose and pre-activity. Akan dilanjut ke materi yang kedua. Baik teman-teman, topik selanjutnya adalah discussion regarding ethics professions in compliance, competency, and audit and judgment team gitu. Diskusi terkait dengan etika profesi dan pemenuhan kompetensi tim audit perikatan. Nah, di sini kita akan mencoba membahas terkait dengan ability to center ethical and competency requirements gitu teman-teman. Nah, based on the evaluation obtained regarding the client's background, the auditor must determine whether all ethical requirements can be met following the particular form of engagement. So, perhaps the most important procedure at this stage is the verification of auditor independency gitu. Jadi berdasarkan evaluasi-evaluasi yang telah dilakukan oleh auditor terkait dengan kalau kliennya, nah si auditor ini harus melihat apakah dia sudah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah diperlukan gitu. Nah, yang terpenting dalam stage ini adalah terkait dengan verifikasi keindependensian seorang auditor gitu. Jadi karena penentunya adalah apakah auditor dan timnya itu bisa mengaudit secara independen dan juga bisa menghadapi mungkin masalah-masalah yang terjadi ketika proses audit itu sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Teman-teman, dalam diskusi-diskusi ini ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan atau ada beberapa pengkajian harus dikaji gitu. Yang pertama itu adalah ethical requirements. The auditor ensure that the audit team and KAP meet overall ethical requirements. This is done through several procedures, namely checking the balance of colleague and employee, and also checking business relationship with the potential audit clients. The auditor should also review the non-audit services recently provided by the KAP to the potential client gitu. Jadi dalam tahap ini kan melihat ethical requirements gitu atau persyaratan etika yang perlu dilakukan gitu. Dengan audit itu harus memastikan bahwasanya timnya itu memiliki persyaratan-persyaratan etika yang memadai gitu teman-teman. Ada beberapa cara yang dilihat, misalnya dilihat kondisi keuangan para rekan kerjanya, dilihat bagaimana dia bagaimana hubungannya dengan klien-klien yang potensial, dan juga ada juga dengan cara melihat apa sih layanan dan audit yang diberikan KAP atau kantor akuntan publik pada klien yang potensial pada akhir-akhir itu gitu teman-teman. Nah, etika ini juga tercantum dalam SA kita gitu atau standar audit kita, di mana dalam SA 200 terkait dengan ketentuan etika terkait atas pengauditan laporan keuangan, di mana auditor harus memenuhi ketentuan etika yang relevan termasuk independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan gitu teman-teman. Ada juga di A15-nya terkait dengan prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika audit itu dilakukan. Yang pertama ada integritas, objektivitas, kompetensi, dan juga kerahasiaan serta perilaku yang profesional gitu teman-teman. Jadi dalam pertimbangan kalian ini kita itu harus mengkaji bagaimana sih hubungan antara si auditor yang hendak mengaudit laporan keuangan satu perusahaan itu gitu, apakah ada hubungan dekat atau bagaimana gitu teman-teman. Dan juga kita harus melihat pada saat kita mengaudit itu servis non audit yang diberikan kantor akuntansi publik terakhir itu seperti apa kepada klien yang potensial itu teman-teman. Nah, yang kedua ada pertimbangan litigation and independency. Auditor independence can also be dangerous if there is a relationship and litigations between the auditor and his client, which will cause the audit process of the client to the bad independence gitu. Jadi di sini litigasi dan independensi itu melihat nih teman-teman, keindependensian auditor itu juga berbahaya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini juga akan kita bahas di persyaratan nomor 4 gitu ya teman, terkait dengan partner relations gitu. Dimana keindependensian auditor itu akan berbahaya jika terdapat hubungan pertemanan yang begitu dekat dengan kliennya gitu dan teman-temannya, berbahaya.
Nah, karena jika sudah independensinya sudah terkikis gitu, jadi proses audit itu juga akan terganggu nih teman-teman. Karena laporan audit itu kan harus benar-benar laporan audit yang berdasarkan fakta gitu teman-teman, berdasarkan bukti gitu. Nah, di mana litigasi dan independensi ini diatur juga dalam SA 300 nih teman-teman, bagian aktivitas awal perikatan gitu. Jika teman-teman memiliki SA-nya itu ada di halaman 7. Terkait dengan pelaksanaan aktivitas perikatan awal memungkinkan auditor untuk merencanakan perikatan audit seperti misalnya, pertama, auditor itu harus menjaga independensi yang diperlukan dan kemampuan untuk melakukan perikatan gitu. Jadi benar yang sudah kita bahas nih bareng-bareng teman-teman, bahwasanya si auditor itu harus menjaga dirinya tetap independen gitu, agar keindependensian atau kejujurannya itu tidak terkikis gitu teman-teman. Yang kedua, tidak terdapat isu yang berkaitan dengan integritas manajemen yang dapat mempengaruhi kesediaan auditor untuk melakukan perikatan. Nah, yang ketiga, tidak terdapat kesalahpahaman dengan klien mengenai ketentuan perikatan. Jadi sebelum dilakukannya perikatan perauditan harus saling dipahami atau saling disetujui terkait dengan ketentuan-ketentuan perikatan sebelum proses audit itu dilakukan nih teman-teman, agar nantinya dapat dihindari kesalahpahaman antara si auditor dan juga si klien yang potensial itu yang udah kita audit. Begitu teman-teman. Pertimbangan yang ketiga itu teman-teman ada spesifik kompetensi gitu. Jadi berdasarkan situasi tertentu klien dan industrinya, auditor itu harus menentukan apakah keahlian-keahlian yang dibutuhkan mengenai industri tersebut, masalah-masalah standarnya itu seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, pertimbangannya yang pertama ada knowledge of some relevant industry or subject area gitu. Jadi auditor itu harus memiliki pengetahuan terkait dengan industri atau pokok tugas yang relevan ketika dia mengaudit. Yang kedua, ada experience with relevant regulatory and reporting requirements or the ability to effectively acquire the necessary skills and knowledge gitu. Yang kedua ini terkait dengan pengalaman dengan sejumlah peraturan atau persyaratan pelaporan yang relevan atau kemampuan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan secara efektif ketika sang auditor mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan gitu teman-teman. Nah, spesifik kompetensi yang ketiga itu ada ability to complete assignment within reporting deadlines gitu. Jadi dia harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Nah, yang keempat ini dan yang terakhir itu adalah individuals who have eligibility criteria and requirements to conduct quality control review on existing assignment gitu. Jadi kompetensi yang keempat ini adalah individu-individu yang memiliki kriteria dan persyaratan kelayakan untuk melakukan review pengendalian kualitas atas penugasan auditor atas penugasan audit yang ada gitu teman-teman. Nah, kemudian pertimbangan yang keempat itu adalah partner rotations. Audit partner in some country must be rotated every certain number of years. According to the European Union, audit partner must be rotated at least every 7 years. According to the Sarbanes-Oxley Act, Americans rotate audit partner at least every 5 years gitu. Jadi rotasi partner itu atau partner rotation ini adalah pertukaran dari rekan kerjanya gitu teman-teman. Di mana harus dilakukan setidaknya 7 tahun sekali berdasarkan di Eropa, dan berdasarkan Sarbanes-Oxley harus dilakukan minimal 5 tahun sekali gitu. Kenapa sih rotasi rekan kerja ini perlu dilakukan? Karena jika semisal audit itu hanya mengaudit kantor itu saja selama bertahun-tahun gitu teman-teman, atau dalam jangka waktu yang lama tidak ada rotasi kerja, maka dikhawatirkan akan muncul hubungan-hubungan dekat dengan kliennya gitu. Jadi misal kalau sudah ada hubungan dekat antara klien dengan auditornya, dikhawatirkan keindependensian laporan audit itu akan dipertanyakan gitu teman-teman. Misal jika saya mengaudit perusahaan A dan saya itu memiliki, karena saya sudah bekerja lama di perusahaan tersebut, saya memiliki hubungan pertemanan yang cukup baik dengan perusahaan tersebut. Jadi jika semisal saya menemukan hal-hal yang tidak diinginkan, saya bisa saja tidak mengungkapkan itu di laporan audit gitu teman-teman. Jadi rotasi ini perlu dilakukan untuk yang namanya tetap menjaga keindependensian seorang auditor, atau untuk tidak mengikis keindependensian seorang auditor ketika dia mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan. Last two pertimbangannya itu yang kelima ada business group audit yang ada di ISA 600 gitu. International Audit Standards exists, however, special considerations on business group audit which provide practical support to the auditor in audit
the financial statement of a business group gitu. Jadi di ISO 600 ini memberikan pengertian khusus atau pertimbangan khusus terkait dengan pengauditan kelompok usaha yang dilakukan oleh si auditor gitu. Jadi dia memberikan dukungan nih teman-teman. Yang keenam itu use of other professionals in audit gitu. In carrying out a background search, the client can look at audit information, perhaps from other professionals such as auditing IT expert, environment expert, taxes, etc. Who may need to audit client better. Jadi dalam mengaudit itu ketika si auditor memerlukan jasa-jasa profesional lain gitu, dia boleh melakukan melakukan atau meminta ahli-ahli di bidangnya gitu, misalnya ahli IT, ahli lingkungan, ahli pajak dan lain-lain sebagainya. Dan biasanya industri-industri yang rumit untuk diaudit itu seperti misalnya ada industri pertambangan, industri IT atau perbankan, dan juga industri asuransi gitu. Nah, di mana dalam asuransi ini nama ahlinya itu biasa kita sebut dengan nama aktuaria. Oke guys, kita masuk ke pembahasan materi yang keempat, yaitu communication with predecessor auditor atau komunikasi dengan audit yang terdahulu. Auditor change requires communication with the predecessor auditor before the engagement. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih komunikasi dengan auditor pendahulu. Nah, di sini juga nantinya dalam komunikasi ini juga ada panduan bagaimana nih kalau misalkan nantinya terjadi atau mungkin ditemukan adanya laporan keuangan yang salah saji gitu, yang mana udah dilaporkan dengan auditor pendahulu. Nah, seperti itu. Oke, kita next aja ke materi yang selanjutnya. Communication with predecessor auditor. Nah, sebelum mendalami lebih jauh lagi nih guys, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu nih, apa yang dimaksud dengan auditor pendahulu dan apa yang dimaksud dengan auditor pengganti ya. Oke, berdasarkan standar auditing PSA nomor 16 SA seksi 315 yang disebut dengan auditor pendahulu adalah apa yo? Ada yang tahu nggak? Oke, aku kasih tahu deh. Yaitu dia telah melaporkan keuangan auditan terkini atau telah mengadakan perikatan untuk melaksanakan namun belum menyelesaikan audit laporan keuangan yang kemudian. Dan dia itu telah mengundurkan diri bisa jadi. Atau dia juga sedang bertahan untuk menunggu penunjukan kembali. Atau dia itu telah diberitahukan bahwasanya jasanya itu telah selesai dan mungkin saja dia sudah dihentikan gitu guys. Nah terus apa sih yang dimaksud dengan auditor pengganti atau substitute auditor? Nah, yang dimaksud dengan auditor pengganti adalah auditor yang sedang mempertimbangkan untuk menerima perikatan untuk mengaudit laporan keuangan, namun belum melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu atau auditor yang telah menerima perikatan sebelumnya. Nah, cukup mudah kan untuk membedakan antara auditor pendahulu dan auditor pengganti? Oke, kita next lagi ke materi yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kita mengetahui nih purpose of the communication. Apa sih tujuan dari adanya komunikasi ini? Nah, kenapa sih komunikasi ini tuh harus dilakukan, ya kan? Pertanyaannya, kenapa? Ayo. Jadi, komunikasi ini harus dilakukan, tujuannya adalah yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman-ancaman dengan memperoleh informasi nih atas fakta-fakta atau situasi-situasi yang dimaksud, yang mana auditor yang akan diajukan perlu menyadari sebelum memutuskan apakah akan menerima perikatan tersebut atau tidak gitu. Jadi biar auditor yang akan menerima perikatan itu dia mengetahui terlebih dahulu situasi dari perusahaan tersebut dan situasi laporan keuangan yang telah diaudit gitu ya. Jadi mengetahui nih masalah-masalah apa saja yang muncul atau ancaman-ancaman apa saja yang nantinya bakal muncul gitu sebelum dia menerima perikatan. Nah, jadi kalau misalkan komunikasi ini udah dilakukan, maka dia bisa memutuskan apakah dia akan menerima perikatan tersebut atau tidak gitu. Jadi tujuannya kayak gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, materi yang selanjutnya nih, kita akan mengetahui apa saja langkah-langkah yang harus
dilakukan sebelum melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu. Request permission from client. Nah, jadi di sini request permission from client ini ada 3 langkahnya. Yang pertama yaitu permission from client, yaitu meminta izin dari klien. Auditor pengganti itu harus meminta izin nih teman-teman dari si klien untuk meminta keterangan dari auditor pendahulu sebelum menerima final perikatan tersebut gitu. Nah di sini ada pengecualian gitu, sebagaimana yang diperkenankan oleh Kode Etik Akuntan Indonesia. Seorang auditor itu dilarang untuk mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari perusahaan tersebut gitu, selama dia menjalankan proses audit, jika tidak diizinkan oleh kliennya ini gitu. Nah, oleh karena itu si auditor pengganti itu harus meminta persetujuan terlebih dahulu nih kepada si kliennya untuk komunikasi dengan auditor pendahulunya gitu. Apakah boleh nih mencari informasi-informasi guna mendukung auditor mengaudit laporan keuangan di kemudian harinya, atau ada hal-hal yang mungkin saja tidak diizinkan. Makanya harus meminta izin terlebih dahulu kepada si kliennya itu. Terus juga auditor pengganti itu harus menyatakan tujuan permintaan keterangan itu untuk memperoleh informasi tentang apakah auditor pengganti itu dapat menerima perikatan untuk melaksanakan pengauditan kembali. Nah, oke. Setelah dia mendapatkan izin, kira-kira harus ngapain lagi nih, teman-teman? Mmm, setelah mendapatkan izin dari klien, auditor pendahulu itu harus memberikan jawaban dengan segera mungkin dan lengkap atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh si auditor, yang akan menjadi audit gitu, auditor, pengganti ya. Kenapa harus segera? Ya karena dalam proses perjanjian itu sebelum perikatan itu alangkah baiknya itu dilakukan sesegera mungkin ya teman-teman, agar tidak ada masa gantung gitu. Nah, nah di sini juga ada pengecualian gitu, jika auditor pendahulu dengan auditor pengganti, jika ia harus memutuskan untuk tidak memberikan jawaban gitu yang lengkap. Jadi si auditor penggantinya ini dia memutuskan untuk tidak memberikan jawaban yang lengkap kepada auditor penggantinya gitu, karena keadaan yang luar biasa atau karena ada masalah-masalah gitu terkait pengadilan gitu di masa yang akan datang. Tuh, itu teman-teman. Terus langkah yang kedua yaitu, yang lebih disukai, permintaan izin ini dalam bentuk tertulis, ya. Jadi, inisiatif untuk mengadakan komunikasi itu terletak di tangan si auditor pengganti. Ya, komunikasi itu sebenarnya dapat berupa tulisan maupun lisan. Namun sebaiknya alangkah baiknya itu berupa tulisan. Kenapa? Karena kalau berupa tulisan itu kan ada bekasnya. Dan juga bisa, dicek kembali jika terjadi permasalahan-permasalahan gitu, bisa menjadi bukti gitu. Namun, sebaiknya itu dilakukan secara, kedua tahap itu, baik tulisan maupun lisan gitu ya teman-teman. Jadi biar nggak ada miskomunikasi gitu, kalau misalkan dilakukan secara tulisan saja, bisa jadi, berbeda perspektif gitu. Jadi harus dilakukan secara tulisan maupun secara lisan gitu. Oke, langkah yang ketiga yaitu bagaimana nih kalau misalkan si calon klien itu nggak ngasih izin gitu ya. Nah, apabila calon klien ini menolak untuk memberikan izin kepada auditor pendahulu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh auditor pengganti, maka auditor pengganti ini harus menyelidiki lebih lanjut lagi. Kenapa sih? Alasan apa sih yang bikin si klien ini nggak ngasih tahu gitu, nggak ngebolehin atau tidak memberikan izin untuk memberikan keterangan secara keseluruhan gitu. Kenapa harus diadakan penyelidikan gitu? Iya, karena ditakutkan nantinya ketika dia sudah menerima perikatan, ternyata muncul berbagai macam permasalahan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh si auditor pengganti ini gitu. Jadi rumit ya teman-teman. Nah, oke. Alangkah baiknya 3 langkah ini semuanya harus kita lakukan
agar proses auditor nantinya itu terlaksana dengan baik. Oke, kita next ke materi yang selanjutnya. Nah, oke, yang selanjutnya kita di sini akan membahas item request for information must include gitu. Based on PSA nomor 16 ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai apa saja hal-hal yang harus dimintai keterangan guna mendukung lancarnya proses pengauditan. Seperti itu. Jadi, auditor pengganti itu harus meminta keterangan yang lebih spesifik dan masuk akal kepada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah yang menurut keyakinan auditor pengganti itu akan membantu dalam memutuskan penerimaan atau penolakan sebuah perikatan. Gitu. Nah, apa saja sih hal-hal yang dimintai keterangan itu harus mencakup apa saja gitu ya kan? Yang pertama yaitu informasi yang kemungkinan berkaitan dengan integritas manajemen. Tuh, yang kedua, ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit atau soal-soal signifikan yang serupa. Terus yang ketiga, komunikasi dengan komite audit yang pertama atau pihak lain dengan kewenangan dan tanggung jawab serta tentang kecurangan unsur-unsur seperti pelanggaran hukum oleh klien dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengadilan internal gitu ya. Nah, di sini kita bisa berpacu dari standar audit seksi 316 PSA nomor 70 yaitu tentang pertimbangan atas kecurangan dalam audit laporan keuangan gitu ya. Kita juga bisa melihat di SA seksi 317 atau PSA nomor 31 yaitu menjelaskan tentang unsur tindakan pelanggaran hukum oleh klien dan juga terdapat terdapat panduan juga ya di dalam seksi standar audit seksi 325 PSA nomor 35 yaitu tentang komunikasi jika terjadi masalah pengendalian internal yang ditemukan dalam sebuah audit gitu. Nah, oke, yang terakhir yaitu tentang pemahaman auditor pendahulu tentang alasan penggantian auditor. Seperti itu teman-teman. Oke, kita next ke materi yang terakhir. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang setelah si auditor pengganti ini telah menerima perikatannya nih, first time assignment-nya atau penugasan pertama kali. Itu kayak gimana sih gitu. Nah, kita akan membahas nih based on SA 510 ya, teman-teman. Jadi, penugasan-penugasan yang pertama kali berdasarkan standar audit nomor 510 tentang ketentuan prosedur audit. Nah, di dalam standar audit nomor 510 ini, di sana itu diterangkan bahwasanya auditor yang baru itu harus membaca laporan keuangan terkini dan laporan auditor pendahulu untuk informasi yang relevan dengan saldo awal termasuk pengungkapannya. Jadi di sini si auditor pengganti itu harus mengetahui nih informasi-informasi tentang saldo awalnya dan semua pengungkapan-pengungkapan yang telah dilaporkan oleh si auditor pendahulu itu. Terus juga auditor itu harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah saldo awal ini mengandung suatu kesalahan penyajian material dan yang nantinya itu akan berdampak terhadap laporan keuangan periode yang selanjutnya gitu. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan nih di sini dalam mencari bukti auditnya itu, yang pertama yaitu harus menentukan apakah saldo akhir periode tahun lalu itu udah dilaporkan secara benar, telah dipindahkan ke periode berjalan atau belum gitu. Yang kedua yaitu menentukan nih apakah saldo awal itu telah mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya. Gitu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian materi pembahasan nomor 4 dari saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, bye guys. See you. Thank you for attention. Oke, baik. Materi yang akan saya bawakan selanjutnya ialah tentang penerimaan oleh klien. Nah, di sini tuh berisi tentang surat penugasan nih teman-teman. Nah, setelah
auditor telah menentukan nih bahwa klien ini dapat diterima baik dari perspektif resiko dan juga etika. Nah, kita juga harus melihat dari sisi prosedur gitu ya untuk proposal penugasan ini. Nah, apa saja sih yang dibutuhin? Nah, untuk ISA 210 ini, auditor dan klien itu harus memiliki pemahaman yang sama terkait dengan sifat dasar dari jasa audit yang akan dilakukan, baik itu waktu, terus juga rincian biaya, dan juga tim audit serta pendekatan lainnya yang dibutuhkan nantinya, dan juga penggunaan untuk auditor internal dan juga klien serta kebutuhan transisi lainnya gitu teman-teman. Nah, ada dua tipe nih dasar proposal penugasan. Yang pertama itu adalah tentang proposal audit yang melanjutkan hubungan dengan klien yang telah ada dan juga baru. Nah, yang pertama, boleh di next. Oke, selanjutnya teman-teman, yang akan saya bawakan pada sesi kali ini ialah tentang penerimaan klien. Ini tuh berisi tentang proposal penerimaan gitu ya teman-teman, proposal penugasan gitu. Nah, seperti yang udah kita ketahui teman-teman, setelah auditor ini menentukan klien ini dapat diterima atau tidak, baik itu dari resiko dan juga dari etikanya. Nah, kita juga harus tahu nih, auditor dan klien itu juga harus sama-sama mengetahui tentang pemahaman ya atas sifat dasar jasa audit nih yang perlu dilakukan, baik itu tentang waktu, rincian biaya, terus ada tim audit dan juga pendekatannya, kualitas audit, serta penggunaan untuk auditor internal dan juga untuk kebutuhan transisi teman-teman. Nah, ternyata ada dua tipe dari proposal penugasan audit. Yang pertama itu ialah proposal audit untuk melanjutkan hubungan dengan klien yang telah ada, dan juga yang kedua itu proposal audit untuk melanjutkan hubungan dengan klien yang baru gitu. Oke. Nah, untuk proposal audit yang melanjutkan hubungan dengan klien yang telah ada, itu yang pertama yang harus dilakukan ialah review tentang bagaimana kantor akuntan publik ini dapat menambah nilai baik itu untuk perusahaan secara umum ataupun juga untuk pihak-pihak yang bertanggung jawab secara langsung gini teman-teman atas penugasan auditor. Nah, contohnya itu adalah komite audit yang mana ini harus dapat menguntungkan atau menambah nilai untuk perusahaan klien gitu. Terus yang kedua adalah rencana untuk pengembangan lebih lanjut atas nilai tambah, termasuk pembahasan tentang tren regulasi terkini, ruang lingkup audit, dan juga setiap perubahan terbaru dalam perusahaan yang mempengaruhi audit gitu. Yang mana ini juga kita harus mengidentifikasikan sejumlah persyaratan klien dan mendiskusikan bagaimana kantor akuntan ini dapat memenuhi persyaratan tersebut. Dan tentunya ruang lingkup audit dan batasan-batasannya ini juga dapat didiskusikan. Yang ketiga ini adalah deskripsi dari tim audit dan setiap perubahan dalam tim audit dari tahun sebelumnya. Jadi ini harus dijelaskan gitu ya, harus terbuka gitu sama tim audit gitu. Terus yang keempat adalah proposal proposal imbalan jasa secara rinci gitu teman-teman. Nah, untuk yang kedua adalah proposal audit klien baru yang mana itu sangat penting ya bagi kantor akuntan publik untuk menggait yang namanya itu klien baru, karena klien baru itu merupakan motor penggerak pertumbuhan yang utama bagi kantor akuntan publik. Jadi ini tuh harus diperhatikan dengan betul gitu ya teman-teman. Untuk contoh daftar isinya mungkin mungkin akan saya bacakan ya untuk contoh daftar isinya. Jadi itu yang pertama itu adalah terkait dengan ringkasan rencana bisnis, yang kedua adalah ekspektasi bisnis dan audit ABC Company, terus ada kekuatan tentang kekuatan, yang keempat ada tim audit, kelima ada pendekatan audit, yang keenam ada audit internal ABC Company, yang keenam kebutuhan transisi dan manajemen ABC Company, terus yang ketujuh itu ada pemantauan setelah jasa dilakukan, ke-8 adalah rincian iuran jasa, dan ke-9 itu adalah lampiran gitu teman-teman. Nah, ini adalah kayak secara garis besar dari contoh yang ada di buku gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di ilustrasi 5.4 ya teman-teman. Nah, untuk penjelasannya sendiri itu terkait ringkasan tentang rencana bisnis itu tentang apa sih? Nah, itu tuh tentang ikhtisar ringkasan dari proposal dengan penekanan khusus pada ekspektasi klien, baik itu penekanan audit, nilai jual kantor akuntan publik, dan juga koordinasi audit dengan staf audit internal gitu. Terus juga
apa sih ekspektasinya gitu ya. Itu tuh untuk menjadi strategi gitu teman-teman, untuk ya, dan juga untuk kekuatan-kekuatannya itu dapat mengeksplorasi perilaku jasa klien, kompetensi teknis, pengalaman, keinginan untuk melebihi ekspektasi dan saran serta dukungan. Ini bisa kita gali lagi dalam dan dituangkan gitu ya dalam proposal penugasan gitu. Terkait dengan bagaimana tim auditnya, ini tentang deskripsi dari para anggota tim dan juga ikhtisar terkait dengan pengalaman kerja mereka. Terus juga ada pendekatan audit. Nah, ini tuh tentang pembahasan bagaimana tim audit ini dirancang untuk klien yang dimaksud gitu. Baik itu menjelaskan tentang penekanan audit atau pemusatan perhatian pada resiko audit tertentu, atau juga penggunaan teknologi informasi dalam audit. Nah, terkait dengan keterlibatan auditor dan tenaga ahli lainnya, dan juga jumlah lokasi atau komponen yang direview. Dan bagian ini juga dapat menyertakan cara-cara penugasan, tanggung jawab yang juga berdasarkan undang-undang, teman-teman. Nah, ini tuh secara garis besar terkait dengan pendekatan audit ini berisi tentang opini audit, terus ada juga review, prosedur-prosedur khusus, laporan pemerintah, laporan lisan dan tertulis kepada komite audit. Untuk pekerjaan auditor internal gitu ya, ini tuh mencakup tentang referensi atas pekerjaan dan hasil pekerjaan auditor internal, pemilihan pemasok dan juga kegagalan pemasok. Terkait dengan kebutuhan transisi perusahaan, ini tuh menyertakan jadwal transisi yang merinci, sejumlah pertemuan dengan manajemen dan mantan auditor. Nah, setelah di audit ini, jadi ini kan berisi kuesioner gitu ya teman-teman. Nah, itu tuh untuk mengevaluasi kinerja audit dan ikhtisar tertulis dari hal-hal yang telah dilakukan dalam audit. Contohnya itu adalah survei audit dan survei kepuasan dalam survei kepuasan yang diberikan kepada klien. Nah, jadi kita bisa tahu nih tingkat kepuasan dari klien tersebut gitu, klien kita. Dan yang terakhir itu adalah lampiran, yang mana lampiran ini menyertakan informasi lebih lanjut tentang tim audit, terus garis besar rencana audit dan daftar sejumlah publikasi representatif gitu. Nah, untuk penetapan dan perundingan imbalan jasa audit ini sendiri, yang mana imbalan jasa dianggap tepat jika kita mempertimbangkan gitu ya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, terus tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional, waktu yang diperlukan, dan juga besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa yang dimaksud gitu. Jadi kita nggak boleh salah dalam menentukan imbalan jasa gitu teman-teman, karena kita harus mempertimbangkan segala aspek gitu teman-teman yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi itu bisa jadi bahan rujukan untuk pertimbangan dalam menetapkan imbalan jasa. Tuh. Dan di sini ada yang namanya imbalan jasa kontingensi. Nah, ini apa sih gitu? Imbalan jasa kontingensi itu adalah pengaturan yang mana tidak ada imbalan jasa yang akan dibebankan, kecuali jika temuan atau hasil tertentu diperoleh. Atau ketika imbalan jasa dimaksud merupakan imbalan jasa kontingensi lainnya atas temuan atau hasil dari jasa-jasa tersebut gitu, teman-teman. Nah, di situ ada sejumlah komisi dan imbalan jasa rujukan ya. Yang pertama itu adalah ketika auditor tidak memberikan jasa tertentu yang diperlukan. Misal imbalan jasa ini yang diterima dapat digunakan untuk merujuk klien yang telah ada saat ini kepada akuntan profesional dalam praktik publik atau tenaga ahli lainnya. Jadi ini tuh auditor ini tidak memberikan jasa-jasa tertentu gitu yang diperlukan. Jadi imbalan ini diterima ini dapat digunakan untuk rujukan gitu teman-teman. Terus yang kedua itu adalah auditor dalam praktik publik dapat menerima komisi dari pihak ketiga. Contohnya ini adalah seperti penyedia perangkat lunak gitu dalam hubungannya dengan penjualan sejumlah barang atau jasa kepada klien. Nah, yang ketiga itu adalah akuntan profesional dalam praktik publik juga dapat membayar imbalan jasa rujukan untuk memperoleh klien. Contohnya itu adalah saat klien tetap menjadi klien dari akuntan profesional dalam praktik publik lainnya, tetapi membutuhkan jasa tenaga ahli yang tidak ditawarkan oleh akuntan yang telah ada saat ini. Jadi akuntan publik juga dapat memberikan imbalan jasa rujukan gitu ya dalam proyek klien, yang mana jika emang spesialisnya itu tenaga ahlinya itu tidak tersedia gitu, jadi kita bisa memberikan imbalan tambahan gitu ya, imbalan jasa rujukan gitu jika memang diperlukan gitu.
Oke, selanjutnya materi yang akan saya bahas itu adalah tentang audit engagement letter atau surat penugasan audit. Nah, surat penugasan audit itu adalah sebuah perjanjian antara kantor akuntan publik dengan klien yang mana untuk melakukan audit dan jasa-jasa yang terkait. Nah, surat penugasan auditor sendiri ini adalah mendokumentasikan ya teman-teman, mendokumentasikan dan menginformasikan gitu penerimaannya atas penunjukan gitu, baik itu tujuan, ruang lingkup audit, dan besaran tanggung jawab, itu semuanya tercantum dalam surat penugasan audit gitu. Dan setiap laporan itu harus dibuat karena untuk menghindari yang namanya kesalahpahaman gitu. Terus surat penugasan audit sendiri itu menyatakan ruang lingkup tanggung jawab, keterbatasan, dan menjelaskan tentang tujuan auditor, bahwa audit memerlukan studi terkait dengan pengadaan internal, schedule waktu, penugasan, dan besaran imbalan jasa. Jadi dalam surat penugasan audit itu semuanya tercantum dalam situ. Jadi semuanya dibuat clear, dibuat sejelas mungkin, transparansinya juga dijaga, dan benar-benar semuanya itu based on surat penugasan itu. Jadi nggak boleh ada yang namanya kesalahan gitu, karena ini benar-benar bukti resmi dari penunjukan gitu teman-teman. Nah, oke, selanjutnya itu adalah tentang bentuk dan isi surat penugasan audit, yang mana ini terbagi jadi dua ya, ada yang berdasarkan umum dan juga berdasarkan SA gitu ya. Untuk berdasarkan umum ya, general and varies depending on the client-nya, itu yang pertama berisi tentang tujuan audit, tanggung jawab auditor, tanggung jawab manajemen, kerangka laporan yang berlaku, rujukan pada bentuk dan isi yang diharapkan, serta pernyataan jika terdapat laporan yang tidak sesuai atau berbeda dari bentuk dan isi yang diharapkan. Nah, untuk berdasarkan SA 210 itu berisi atau memuat hal-hal yang mana tentang penjelasan ruang lingkup audit, termasuk referensi ke peraturan perundang-undangan, kode etik, pernyataan dari badan profesional yang mana harus dipatuhi oleh auditor. Terus yang kedua itu adalah bentuk komunikasi lain yang digunakan oleh auditor dalam penyampaian hasil audit, gitu, kegiatan audit. Yang ketiga itulah fakta bahwa karena keterbatasan inheren suatu audit dan juga pengendalian internal, jadi yang mana ada resiko yang dapat dihindari gitu ya teman-teman. Ini kemungkinan atau kemungkinan tidak terdeteksinya beberapa kesalahan dari penyajian material. Nah, ini juga harus diungkapkan. Karena kan audit ini telah direncanakan gitu ya dan dilaksanakan, yang mana harus sesuai dengan SA juga. Terkait dengan pengaturan yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan audit, termasuk komposisi tim audit, ini juga harus dijelaskan gitu ya teman-teman. Dan juga ekspektasi bahwa manajemen akan memberikan representasi tertulis. Jadi bukan hanya diomongin aja, jadi harus ditulis juga. Jadi gimana ya, harus sesuai sama yang tertuang gitu teman-teman. Jadi ini harus dijelaskan gitu ya. Terus yang terakhir itu adalah persetujuan manajemen untuk menyediakan draft laporan keuangan dan informasi lain yang menyertakan secara tepat waktu, sehingga memungkinkan auditor menyelesaikan audit sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Jadi terkait dengan klien dan juga auditor ini harus memiliki komunikasi yang baik. Jika terdapat file-file yang dibutuhkan, jadi kedua ini bisa saling melengkapi gitu ya teman-teman. Cepat gitu ya untuk meresponsnya agar auditnya ini bisa berjalan sesuai dengan waktu dan juga apa yang diharapkan gitu ya. Selanjutnya ini adalah tentang persetujuan manajemen, yang mana harus memberikan informasi yang relevan dan juga sesuai gitu ya. Jadi tidak dibuat-buat dan juga tidak ada yang ditutupi, harus transparan kepada ya terkait dengan fakta-faktanya gitu ya. Terus juga suatu permintaan kepada manajemen juga untuk menyetujui ketentuan perikatan yang dicantumkan dalam surat perikatan audit. Dan nah, jadi surat penugasan auditnya harus ditandatangani sesuai dengan yang berlaku gitu ya, sesuai dengan perundang-undangan gitu teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya di layar, ini ada yang namanya things that can be entered sama things to consider. Jadi jika relevan ini hal-hal yang terpampang ini ya, ini bisa dimasukkan ke dalam surat perikatan audit, yaitu apa aja sih gitu. Ada tentang pengaturan tentang keterlibatan auditor dan pakar lain dalam beberapa aspek audit. Terus ada tentang pengaturan keterlibatan auditor internal dan staf entitas lainnya. Ada juga tentang pengaturan yang harus dibuat dengan auditor pendahulu jika ada suatu hal untuk tahun pertamanya gitu. Jadi ada keterkaitan gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada batasan kewajiban auditor bila mana kemungkinan seperti itu ada.
Terus selanjutnya adalah suatu pengacuan gitu terhadap persetujuan tambahan antara auditor dan entitas. Selanjutnya adalah kewajiban untuk menyediakan kertas kerja audit untuk pihak lain gitu. Jadi ini harus dimasukkan gitu ya. Jika relevan boleh dimasukkan gitu. Untuk selanjutnya ini yang harus dipertimbangkan, hal-hal yang dipertimbangkan itu ada terdapat indikasi bahwa klien salah memahami tujuan gitu dan ruang lingkup audit. Jadi ini harus diperhatikan betul-betul teman-teman. Terus ada selanjutnya apabila persyaratan penugasan direvisi. Jadi ini harus diulas kembali, dibaca lagi gitu ya. Harus dikonsider lagi. Terus yang selanjutnya ada terdapat perubahan terbaru dalam manajemen. Ini juga harus diupdate lagi teman-teman. Jadi ini benar-benar harus dipertimbangin gitu. Terdapat perubahan ukuran atas sifat dasar bisnis dan juga ada apabila terdapat persyaratan hukum yang menjadi dasar ditulisnya persyaratan hukum yang mendapat menjadi dasar ditulisnya surat penugasan. Jadi hal-hal tersebut ini dapat dipertimbangkan kembali dengan cara ya direview lagi ya untuk surat perikatan auditnya gitu. Nah, berikut ini adalah contoh dari surat penugasan audit gitu atau surat perikatan audit. Ini saya ambil dari IAPI. Jadi ya bisa dilihat ya teman-teman dan dibaca. Mungkin dari saya cukup, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke teman-teman, kurang lebihnya demikian pembahasan dari kelompok kami. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik ya. Jangan lupa untuk diingat-ingat kembali dan dilihat-lihat lagi catatannya agar kalian bisa lebih mudah paham. Jika sekali memahami belum paham, bisa dilihat-lihat lagi ya guys. Gitu kita. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.